Kamu pasti sudah sering mendengar tentang masa penjajahan Belanda di Indonesia, kan? Namun, tahukah kamu bahwa ada satu sisi gelap yang seringkali disembunyikan dari sejarah kita? Sebuah kisah tentang kelaparan, penderitaan, dan bahkan kanibalisme yang terjadi pada era tanam paksa. Jangan buru-buru menganggap ini sebagai cerita horor belaka. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kita hadapi. Jadi, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang terjadi selama masa tanam paksa yang bisa menyebabkan orang-orang terdesak sampai melakukan kanibalisme? Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu, apa itu tanam paksa? Tanam paksa, atau yang dikenal dengan istilah kultur stelsel, adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19. Dalam kebijakan ini, petani Indonesia diwajibkan untuk menanam komoditas ekspor, seperti kopi, tebu, dan rempah-rempah, bukan hanya untuk kebutuhan mereka sendiri, melainkan untuk kepentingan Belanda. Kewajiban ini begitu besar hingga petani harus menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka kepada pemerintah kolonial, sementara mereka sendiri hampir tidak memiliki cukup makanan untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar mereka seperti beras dan jagung malah diabaikan demi memenuhi permintaan pasar ekspor Belanda. Sekarang, bayangkan jika kamu adalah seorang petani di desa terpencil pada masa itu. Keluarga kamu hidup dengan serba kekurangan, menanam hasil pertanian yang sebagian besar harus diberikan kepada Belanda. Mereka tidak punya banyak makanan untuk dikonsumsi sendiri. Sementara itu, Belanda hanya peduli dengan laba yang mereka hasilkan dari komoditas yang diekspor. Dan inilah awal mula dari tragedi yang lebih kelam. Dengan kondisi yang semakin sulit, kelaparan pun melanda. Petani-petani yang seharusnya memiliki hak untuk mengelola tanah mereka sendiri, terpaksa berjuang untuk makan. Dalam keadaan yang begitu terdesak, keputusasaan memuncak. Di beberapa daerah yang paling parah terkena dampak, cerita-cerita mengerikan muncul. Sejumlah orang terpaksa melakukan kanibalisme. Ya, kanibalisme, praktik memakan sesama manusia. Mungkin kamu akan terkejut mendengar hal ini. Namun, para sejarawan mencatat bahwa kanibalisme di era tanam paksa bukan hanya mitos atau cerita horor. Itu adalah kenyataan yang terpaksa dihadapi oleh banyak orang pada saat itu. Di desa-desa yang kelaparan, ketika tidak ada lagi makanan yang bisa didapatkan, tubuh manusia menjadi satu-satunya sumber daya yang tersedia. Dalam buku The Indonesian Economy a History, karya Howard W. Dick, dijelaskan bahwa kelaparan akibat tanam paksa telah memicu penderitaan luar biasa, yang tidak hanya mengarah pada kemiskinan ekstrem, tetapi juga pada keputusasaan yang mendorong tindakan-tindakan yang sangat mengerikan. Di beberapa desa di Jawa, ada laporan yang menyebutkan bahwa orang-orang mulai membunuh anggota keluarga mereka sendiri untuk dimakan atau untuk dijual sebagai makanan. Namun, cerita kanibalisme ini lebih kompleks daripada hanya tindakan ekstrim karena kelaparan. Ada pula faktor psikologis yang sangat mempengaruhi keputusan tersebut. Dalam keadaan yang sangat tertekan, manusia dapat melakukan hal-hal yang tak terbayangkan sebelumnya. Sebuah studi psikologis yang dipublikasikan dalam jurnal Psychological Science menunjukkan bagaimana stres berat dan kelaparan dapat mengubah perilaku manusia, bahkan mendorong mereka ke dalam tindakan yang sangat mengerikan, seperti kanibalisme. Di sisi lain, ada banyak bukti sejarah yang menunjukkan bahwa hal ini bukanlah fenomena yang hanya terjadi di Indonesia. Dalam sejarah dunia, saat-saat kelaparan hebat dan kekurangan pangan telah menyebabkan kanibalisme. Salah satunya adalah kelaparan besar yang terjadi di Eropa selama abad ke-17. Meski demikian, apa yang terjadi di Indonesia pada masa tanam paksa sangat unik karena didorong oleh kebijakan kolonial yang brutal. Tidak bisa dipungkiri, tanam paksa adalah sebuah bentuk eksploitasi besar-besaran yang menciptakan penderitaan tak terbayangkan bagi rakyat Indonesia. Sejarah ini bukan hanya cerita masa lalu yang harus kita lupakan. Ini adalah peringatan agar kita tidak melupakan betapa kelaparan bisa merubah manusia dan bagaimana ketidakadilan bisa mengarah pada tragedi yang mengerikan. Namun, bagaimana kita bisa memaknai kejadian ini hari ini? Apakah kita harus membiarkan sejarah mengulang dirinya, ataukah kita harus belajar dari kesalahan masa lalu? Jawaban dari pertanyaan ini mungkin tidak mudah, tapi yang jelas, kita harus memahami bahwa kelaparan dan ketidakadilan sosial bisa memicu tindakan yang sangat drastis. Nah, sebelum kamu pergi, saya ingin ajak kamu untuk berpikir lebih jauh. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa tragedi seperti ini tidak terulang lagi? Yuk, beri pendapatmu di kolom komentar. Dan, kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan menarik, jangan lupa untuk like, subscribe,